Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pendanaan Adidas. Company Profile. Adidas adalah perusahaan multinasional asal Jerman yang dikenal dengan logo tiga strip. Awalnya berfokus pada penjualan sepatu. Kini Adidas telah berkembang menjadi pelengkap alat olahraga dengan produk yang mencakup sepatu, pakaian, dan aksesoris berkelas seni. Keberhasilan ekspansinya membuat Adidas mudah ditemui di seluruh dunia. Sebagai perusahaan global, inovasi dan ekspansi agresif memerlukan pendanaan yang signifikan. Adidas memiliki strategi pendanaan khusus yang memanfaatkan fleksibilitas sumber dana lebih besar dibandingkan perusahaan domestik. Menurut penelitian, perusahaan multinasional seperti Adidas lebih mudah mendapatkan pendanaan karena dianggap lebih terpercaya dalam membayar utang tepat waktu. Perusahaan Adidas memiliki strategi utama yaitu memperkuat brand dan mengimprovisasi posisi kompetitif mereka di pasar persaingan. Strategi ini linear dengan strategi keuangan perusahaan, yaitu improvisasi berkelanjutan dalam rencana keuangan yang berakibat pada peningkatan profitabilitas berkelanjutan. Dengan strategi tersebutlah yang mempengaruhi strategi Adidas terkait perencanaan pendanaan perusahaannya. Strategi pendanaan Adidas mencakup penerbitan saham baru, obligasi, dan pinjaman bank, disesuaikan dengan strategi utama mereka untuk memperkuat brand dan meningkatkan posisi kompetitif di pasar. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan profitabilitas berkelanjutan. Pendanaan dilakukan melalui berbagai sumber, baik lokal maupun internasional. Meskipun lebih efektif mendapatkan sumber dana dari lokasi operasi utama karena risiko mata uang, secara keseluruhan, strategi pendanaan yang efektif telah membantu Adidas mencapai stabilitas dan pertumbuhan bisnisnya. Penelitian dan analisis lebih lanjut akan mengkaji detail strategi pendanaan Adidas sebagai perusahaan multinasional. Rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana keputusan pendanaan yang dianggap paling efektif oleh Adidas. Yang kedua, bagaimana performa likuiditas perusahaan Adidas berdasarkan track record pembayaran debt financing-nya. Yang ketiga, bagaimana strategi Adidas dalam meminimalisir risiko keuangan perusahaannya, terutama terkait pembayaran utang. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan yang mencakup pencarian sumber dana yang paling efisien dan strategi untuk memenuhi suatu capaian atau target tertentu yang disesuaikan dengan kapabilitas dan kondisi perusahaan. Keputusan pendanaan akan berkaitan erat dengan struktur modal, karena keputusan pendanaan tersebutlah yang akan membentuk modal perusahaan, di mana hal tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan nilai perusahaan. Pendanaan perusahaan dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu liabilitas dan ekuitas. Kedua hal ini harus membentuk porsi yang proporsional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Packing order teori, perusahaan menerbitkan obligasi dan saham di mata investor. Salah satu pendanaan yang dapat diperoleh melalui liabilitas adalah dengan menerbitkan obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, di mana ketika obligasi mengalami jatuh tempo, utang tersebut harus kembali dibayarkan oleh perusahaan kepada investor atau pembeli. Sedangkan salah satu pendanaan yang dapat diperoleh melalui ekuitas adalah menerbitkan saham. Perusahaan dapat melakukan initial public offering perusahaannya ke pasar modal. Dengan demikian, maka kepemilikan perusahaan dapat diperjualbelikan oleh masyarakat secara umum. Kegiatan penerbitan saham baru ini digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan bantuan modal di mana masyarakat atau investor yang membeli kepemilikan saham perusahaan akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Lebih lanjut, dalam pecking order teori dijelaskan kecenderungan atau preferensi perusahaan terkait kegiatan atau aktivitas pendanaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung untuk memilih sumber dana internal terlebih dahulu, kemudian sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dipilih juga secara berturut-turut obligasi, kemudian baru menerbitkan sekuritas ekuitas sebagai alternatif terakhir. Lebih lanjut, dalam pecking order teori, dijelaskan kecenderungan atau preferensi perusahaan terkait kegiatan atau aktivitas pendanaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung untuk memilih sumber dana internal terlebih dahulu, kemudian sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dipilih juga secara berturut-turut obligasi, kemudian baru menerbitkan sekuritas ekuitas sebagai alternatif terakhir. Fokus perusahaan Adidas dalam keputusan pendanaan. Pada annual report Adidas pada tahun 2023 bahwa perusahaan Adidas ingin berfokus pada penggunaan obligasi terkait sumber pendanaan untuk perkembangan kekuatan
keuangan yang berkelanjutan dan prospectable. Diinformasikan pada annual report bahwa pada bulan September 2020, Adidas untuk pertama kalinya berhasil menetapkan harga untuk obligasi berkelanjutan. Hal ini linear dan sejalan dengan pelaksanaan peta keberlanjutan jangka panjang perusahaan yang ambisius dengan mengoptimalkan struktur modal dan biaya pendanaan pada waktu yang sama. Dengan menggunakan obligasi, perusahaan Adidas menilai bahwa penerbitan obligasi adalah cara terbaik untuk membuat perusahaan terus maju dan berkembang secara berkelanjutan. Adanya perjanjian untuk membayar kembali para investor setelah jatuh tempo membuat perusahaan yang satu ini terus merasa ambisius untuk berkembang secara operasional bisnis hingga peningkatan profitabilitas perusahaan agar perusahaannya tetap memiliki likuiditas yang baik. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di atas yang didapatkan dari annual report Adidas pada tahun 2023 bahwa struktur pendanaan Adidas paling besar berasal dari Eurobonds atau obligasi tradisional yang diterbitkan di negara lain. Bagi perusahaan sebesar Adidas yang telah memiliki track record yang baik, sudah bukan menjadi sebuah kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan modalnya apabila Adidas mengeluarkan surat utang. Disampaikan dalam annual report-nya bahwa riwayat baik yang dimiliki oleh Adidas menghantarkan perusahaan yang satu ini bisa mendapatkan obligasi jangka panjang dengan bunga yang cukup rendah. Kemudahan Adidas dalam menerbitkan surat utang yang telah diminati oleh para investor membuat penerbitan surat utang menjadi strategi pendanaan yang paling sering dipilih dan diminati oleh Adidas. Penerbitan surat utang dianggap sebagai keputusan pendanaan sumber eksternal yang paling efektif bagi perusahaan yang satu ini. Adidas memang tetap menerbitkan ekuitas di pasar modal bahkan secara aktif turut membagikan dividen secara rutin. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di atas, selain kepercayaan investor yang tinggi kepada perusahaan Adidas sehingga perusahaan dapat memperoleh penerbitan obligasi dengan jatuh tempo jangka panjang dengan bunga yang rendah. Penerbitan surat utang juga meningkatkan ambisius dan semangat perusahaan untuk maju berkembang dan mendapatkan profitabilitas di masa depan. Adanya utang dan tanggungan yang harus dibayar oleh perusahaan meningkatkan rasa optimis perusahaan untuk terus survive dan bertumbuh karena sadar akan tanggungan yang harus dibayar di masa depan. Performa likuiditas perusahaan Adidas berdasarkan track record debt financing-nya. Pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga memiliki aturan penting, yaitu terkait waktu pembayaran jatuh tempo yang tepat waktu. Bagi perusahaan yang sering menerbitkan surat utang seperti Adidas, tentu analisis likuiditas perusahaan menjadi catatan penting yang akan dilihat, dibaca dan dianalisis oleh investor sebelum menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Track record dan likuiditas perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Dengan demikian, apabila perusahaan memutuskan untuk mendapatkan pendanaan dari utang, maka perusahaan terlebih dahulu harus memastikan dirinya dapat membayar sesuai dengan jumlahnya pada saat jatuh tempo. Analisis likuiditas perusahaan Adidas. Komitmen perusahaan Adidas untuk memprioritaskan pendapatan pendanaan menggunakan penerbitan surat utang adalah untuk menjaga ambisius perusahaan agar terus berkembang dan maju secara profitabilitas bisnis. Karena sadar akan tanggungan dan utang yang harus dibayar di masa depan. Disampaikan dalam manual report perusahaan bahwa Adidas selalu bertanggung jawab untuk melunasi utang-utangnya terlebih dahulu. Kas bersih yang dimiliki oleh perusahaan digunakan terlebih dahulu untuk aktivitas pendanaan terutama terkait dengan perusahaan obligasi konversi. Pelunasan liabilitas sewa, pembayaran bunga, dan pembayaran dividen kepada pemegang saham Adidas. Dilaporkan pada tahun 2023, kas bersih yang digunakan oleh Adidas untuk aktivitas pendanaan berjumlah 1,425 juta euro. Pada tahun 2002, 2,963 juta euro. Dan kas bersih yang digunakan untuk melanjutkan aktivitas pendanaan berjumlah 1,425 juta euro. Dan untuk tahun 2022, 2,957 juta euro. Nah, ini disebabkan oleh pelunasan Eurobond
pelunasan kewajiban sewa, pembayaran bunga, serta pembayaran dividen untuk tahun 2022. Rumus untuk memegang ini lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Pada tahun 2023 dilaporkan bahwa perusahaan mengalami dan mendapatkan peningkatan kas bersih cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi berjumlah 2,630 juta euro. Pada tahun 2023, pada tahun 2022, 479 juta euro bersih uang tunai yang digunakan. Sedangkan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang diputar kembali adalah 2,630 juta euro. Dan pada tahun 2022, 394 juta euro kas bersih yang digunakan. Pada tahun 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai level 450 juta euro dibandingkan dengan kas bersih sebesar 495 juta euro. Jika pada tahun 2022, perkembangan ini terutama disebabkan oleh pendapatan yang terkait dengan investasi bisnis Reebok pada tahun 2022. Dengan demikian, karena Adidas mendapatkan peningkatan kas bersih tersebut dapat digunakan secara positif untuk membayar seluruh kewajibannya, serta diputar kembali untuk kegiatan operasional dan investasi. Lebih lanjut, data menunjukkan karena adanya peningkatan perolehan kas bersih pada tahun 2023. Hal tersebut berhasil membuat Adidas mengalami penurunan total uang yang dipinjam dari pihak eksternal. Itu tabelnya, dan peningkatan kas bersih yang didapatkan oleh Adidas menghasilkan positif cash flow untuk aktivitas operasional dan pinjaman jangka panjang yang lebih rendah. Kas bersih tersebut diputar untuk kebutuhan operasional, yang mengakibatkan Adidas tidak membutuhkan pinjaman sebanyak tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada chart di atas bahwa total pinjaman bersih Adidas pada tahun 2023 menurun dengan cukup signifikan. Dari data di atas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Adidas dalam meningkatkan profitabilitas telah berhasil dilakukan. Prinsip dasar yang digunakan oleh Adidas adalah setiap memiliki kas bersih, terlebih dahulu akan didistribusikan untuk pembayaran kewajiban sebelum digunakan untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Kinerja Adidas pada tahun 2023 menunjukkan progres yang positif. Selain pelunasan hutang sesuai dengan jatuh tempo yang seharusnya, kas bersih yang dihasilkan justru dapat diputar kembali untuk operasional perusahaan. Bahkan dapat menurunkan total pinjamannya dengan kas bersih yang dimiliki tersebut. Dengan demikian, perusahaan Adidas dengan track record dan alokasi kas untuk pembayaran kewajiban yang bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang liquid, yaitu secara konsisten mampu membayar kewajibannya kepada investor atau stakeholder yang bersangkutan. Lalu selanjutnya, strategi Adidas dalam meminimalisir resiko keuangan perusahaannya terutama terkait pembayaran utang. Dalam berhutang, tentu perusahaan akan dihadapkan dengan berbagai resiko yang mungkin terjadi. Potensi ketidakmampuan dan kegagalan pembayaran di masa depan akan mempengaruhi skor dan likuiditas perusahaan. Kegagalan pembayaran inilah yang nantinya akan berimbas pada kepercayaan investor. Menurunnya kepercayaan investor akan berakibat buruk bagi perusahaan, yaitu menurunnya kemudahan perusahaan untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak eksternal. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul karena tidak adanya ketersediaan sumber daya untuk memenuhi atau membayar kewajiban yang jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat terjadi karena adanya ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. OCBC 2023 mengetahui adanya risiko ini, tentu perusahaan sebesar Adidas yang mengutamakan pendanaan eksternal berupa utang telah memiliki mitigasi atau antisipasi dalam menghadapi risiko likuiditasnya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang menghadapi resiko harus menerima persyaratan pembiayaan yang tidak menguntungkan karena keterbatasan likuiditas.
Mitigasi risiko likuiditas perusahaan Adidas. Terdapat berbagai cara dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan Adidas dalam meminimalisir risiko keuangannya, terutama terkait risiko likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan membayar utangnya. Dilampir dari annual report, berikut adalah cara perusahaan meminimalisir risiko keuangannya. Antara lain, yang pertama cash pooling. Salah satu teknik manajemen kas yang digunakan oleh Adidas adalah cash pooling. Cash pooling adalah sebuah teknik manajemen kas yang berkonsentrasi fisik kas, pengumpulan kas, memungkinkan Adidas untuk menggabungkan posisi kredit dan debit dari berbagai rekening dan beberapa anak perusahaan menjadi satu rekening pusat. Teknik ini mendukung konsep bank in-house yang memanfaatkan kelebihan dana anak perusahaan untuk menutupi kebutuhan kas anak perusahaan lainnya, sehingga mengurangi kebutuhan pendanaan eksternal dan mengoptimalkan beban bunga bersih. Tak heran sesuai dengan yang telah disebutkan di atas yang turut disampaikan dari annual report bahwa ketika Adidas mengalami peningkatan performa dan keuangan yang signifikan, kas yang ada akan dimanfaatkan dan dialokasikan untuk kegiatan dan kebutuhan perusahaan. Hingga dari penggunaan kas tersebut akan lalu kedua sistem manajemen kas yang efisien. Disampaikan dalam annual report bahwa Departemen Keuangan Adidas menggunakan dengan sebaik-baiknya. Adidas secara aktif selalu membuat skenario keuangan untuk setahun atau 12 bulan ke depan. Budgeting dan strukturisasi keuangan selalu ditetapkan. Tak hanya itu, perkiraan arus kas setiap bulan juga turut selalu ditetapkan dan diskenariokan untuk mengelola resiko likuiditas. Sejalan dengan kebijakan dan target keuangannya, Adidas bertujuan untuk mempertahankan target rasio leverage dan target cakupan likuiditas per 12 bulan. Secara keseluruhan, Adidas selalu memastikan akses yang efisien ke pasar modal. Next. Lalu memastikan kecukupan likuiditas setiap saat. Adidas turut mengantisipasi kemungkinan resiko likuiditas dengan memastikan kecukupan likuiditas setiap next yang sebelumnya memastikan kecukupan likuiditas setiap saat. Adidas turut mengantisipasi kemungkinan resiko likuiditas dengan yang sebelumnya belum kebaca nggak sih? Fit yang sebelumnya. Nah ini belum nggak sih? Memastikan kecukupan likuiditas setiap saat. Adidas turut mengantisipasi kemungkinan resiko likuiditas dengan memastikan kecukupan likuiditasnya setiap saat. Pada tanggal 31 Desember 2023, kas dan setara kas beserta surat-surat berharga adalah sebesar 1.465 miliar euro dan 2022 itu 0,798 miliar euro. Selain itu, perusahaan mempertahankan 3.648 miliar euro dan di tahun 2022 itu 4.090 miliar euro dalam jalur kredit bilateral yang dirancang untuk memastikan kecukupan likuiditas. Lalu alokasi kas bersih untuk pembayaran utang terlebih dahulu. Lebih lanjut dalam annual report turut disampaikan bahwa kas bersih yang dihasilkan oleh Adidas secara aktif digunakan untuk membayar kewajiban kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan terutama terkait dengan pelunasan obligasi konversi, pelunasan kewajiban sewa, pembayaran bunga dan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham Adidas. Dengan demikian, ketika Adidas memiliki cadangan kas, perusahaan yang satu ini akan berfokus pada pembayaran kewajibannya terlebih dahulu untuk menghindari resiko likuiditas dan pembayaran yang melewati jatuh tempo. Dengan demikian, bagi perusahaan sebesar Adidas yang merupakan perusahaan multinasional, sudah menjadi kewajiban untuk memiliki tata kelola keuangan yang baik. Dilampirkan dari informasi yang dapat diakses dari annual report bahwa cara-cara mitigasi di atas berhasil menjadi antisipasi bagi perusahaan Adidas untuk meminimalisir risiko likuiditasnya. Track record dan keberhasilan perusahaan Adidas dalam ketepatan waktu pembayaran kewajibannya membuat perusahaan ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor. Tak heran apabila perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal, perusahaan akan dengan sangat mudah mendapatkannya karena track record pembayaran kewajiban yang baik. Selanjutnya adalah hedging. Strategi hedging yang
dilakukan oleh Adidas di pasar internasional melibatkan berbagai teknik dan alat untuk mengelola risiko mata uang dan fluktuasi harga. Berikut adalah beberapa strategi umum yang digunakan oleh perusahaan seperti Adidas. Yang pertama, hedging mata uang atau currency hedging. Adidas beroperasi di berbagai negara dengan mata uang yang berbeda-beda untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Adidas menggunakan instrumen keuangan seperti forward contracts, future option, dan swaps. Forward contracts yaitu Adidas menandatangani kontrak untuk membeli atau menjual mata uang pada nilai tukar yang telah ditentukan di masa depan. Ini membantu mengunci nilai tukar dan melindungi dari volatilitas. Option yaitu perusahaan membeli opsi yang memberikan hak namun tidak kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada nilai tukar tertentu di masa depan. Ini memberikan fleksibilitas sambil tetap memberikan perlindungan. Yang kedua adalah hedging harga bahan baku. Adidas juga perlu mengelola risiko harga bahan baku yang digunakan dalam produksi, seperti karet, kapas, dan minyak. Perusahaan menggunakan kontrak berjangka atau future contract dan opsi atau option untuk mengunci harga bahan baku di masa depan, sehingga dapat memprediksi biaya produksi dengan lebih akurat. Yang ketiga, diversifikasi produksi dan pasar. Adidas menyebarkan operasi produksinya di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau satu mata uang. Diversifikasi ini juga membantu mengurangi risiko politik dan ekonomi yang mungkin terjadi di suatu negara. Next. Yang keempat, natural hedging. Natural hedging melibatkan penyimbangan pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama. Misalnya, jika Adidas memiliki penjualan besar dalam euro, perusahaan juga akan mencoba menyeimbangkan biaya operasional dan produksi dalam euro. Dengan cara ini, fluktuasi mata uang memiliki dampak minimal terhadap laba perusahaan. Yang kelima, pengelolaan likuiditas. Adidas menjaga cadangan kas yang cukup dalam berbagai mata uang untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Ini membantu memastikan bahwa perusahaan tidak perlu membeli mata uang asing pada nilai tukar yang tidak menguntungkan dalam jangka pendek. Yang keenam, kebijakan risiko terpusat. Adidas memiliki kebijakan risiko terpusat yang dikelola oleh tim keuangan pusat. Tim ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola semua risiko mata uang dan komoditas yang dihadapi perusahaan di seluruh dunia. Pada laporan keuangan tahunan, Adidas sering mencatat bagaimana mereka menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi terhadap fluktuasi mata uang. Sebagai contoh, jika Adidas memprediksi bahwa euro akan melemah terhadap dolar AS, mereka mungkin menggunakan forward kontrak untuk menjual euro dan membeli dolar AS untuk di masa depan. Dengan mengimplementasikan strategi ini, Adidas dapat meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi mata uang dan harga bahan baku, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan profitabilitas jangka panjang. Next. Kesimpulan. Perusahaan yang ingin terus melebarkan sayapnya dengan cara berekspansi dan menjangkau banyak pangsa pasar tentu membutuhkan banyak modal dan pendanaan bagi keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena itu, pendanaan eksternal seringkali dipilih sebagai alternatif untuk perusahaan mendapatkan tambahan modal, tak terkecuali bagi perusahaan multinasional Adidas. Dalam annual report-nya, disampaikan bahwa utang melalui penerbitan obligasi adalah strategi terbaik yang dipilih dan dilakukan oleh perusahaan Adidas. Adidas berpendapat bahwa dengan menerbitkan surat utang, perusahaan secara sadar memiliki tanggung jawab dan kewajiban keuangan yang harus dibayarkan di masa depan. Pelunasan kewajiban yang melebihi jatuh tempo akan mengurangi penilaian perusahaan, yang nantinya akan menurunkan kepercayaan oleh investor. Hal ini yang tidak diinginkan oleh perusahaan untuk terjadi. Namun, penerbitan surat utang tentu dimiliki konsekuensinya mendatang. Biasanya, risiko yang terjadi disebut dengan risiko likuiditas, di mana perusahaan mengalami ketidakmampuan untuk membayarkan kewajiban karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko likuiditas, perusahaan multinasional Adidas turut memiliki mitigasi dan rencana antisipasi agar risiko tersebut tidak terjadi. Dalam bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa perusahaan yang satu ini memiliki 4 poin penting dalam meminimalisir risiko likuiditas, yaitu cash pooling, sistem manajemen kas yang efisien, memastikan kecukupan likuiditas setiap saat,
hingga alokasi kas bersih untuk pembayaran utang lebih terdahulu. Terbukti dari performa dan strategi mitigasi yang telah dimiliki oleh perusahaan Adidas, berhasil membawa perusahaan memiliki performa likuiditas yang baik jika dilihat dari kemampuan dan track record pembayaran debit financing-nya. Oke, selanjutnya ada rekomendasi. Jadi, bagi perusahaan multinasional yang secara aktif, yang selalu menggunakan penerbitan surat utang untuk mendapatkan pendanaan eksternal, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki tata kelola keuangan yang baik. Nah, risiko likuiditas ini adalah risiko yang harus diantisipasi dan dimitigasi menggunakan strategi terbaik. Alhasil, skor perusahaan akan menurun yang diiringi dengan kepercayaan investor yang turut menurun. Nah, kepercayaan yang menurun inilah yang akan menghambat perusahaan dalam mendapatkan bantuan dana eksternal di masa depan bagi kebutuhan pendanaan perusahaan. Nah, rekomendasi penting bagi investor, sebelum menanamkan modalnya pada suatu instrumen investasi atau perusahaan, itu harus selalu memastikan kelayakan dan performa perusahaan yang ingin diinvestasikan. Pastikan track record dan kinerja perusahaan itu baik sehingga meminimalisir risiko keuangan dan kegagalan pembayaran utang saat jatuh tempo. Dengan demikian, apabila setiap investor dapat menganalisis valuasi suatu perusahaan, maka dapat sebagai strategi mitigasi dan antisipasi yang baik untuk meminimalisir potensi kerugian yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Untuk rekomendasi dari rumusan masalah, yang pertama adalah keputusan yang paling dianggap efektif oleh Adidas yang berasal dari sumber pendanaan eksternal adalah dari liabilitas karena berpacu pada mengandalkan utang. Penting bagi Adidas untuk memperhatikan risiko likuiditasnya karena likuiditas yang buruk dapat mempengaruhi kredit skor perusahaan. Rekomendasi yang kedua, track record pembayaran debt financing Adidas dapat tergolong cukup baik. Begitu juga kredit skor perusahaan. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk selalu menjaga kredit skor tersebut. Kredit skor yang buruk dapat menghilangkan kepercayaan investor dan manajemen keuangan, serta liabilitas yang baik adalah rekomendasi yang tepat bagi perusahaan guna menjaga dan memastikan pembayaran utang selalu tepat waktu sebelum jatuh tempo. Dan yang ketiga, terkait seluruh strategi yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan, hendaknya wajib dilakukan oleh Adidas secara konsisten. Konsisten akan menciptakan kondisi yang tidak miss sekalipun dalam kondisi krisis sekalipun. Pentingnya mitigasi agar kondisi krisis atau kondisi terburuk pun Adidas tetap dapat mengantisipasi dan tidak krisis sumber daya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.